Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kawan-kawan, sudah 2 tahun lamanya, tepat di pekan terakhir di bulan Juli tahun 2021, kami memulai ada program kajian online Manut Quran. Meskipun ketika di bulan Juli itu kami masih lakukan sebulan sekali, lalu kemudian mulai 2 pekan sekali dan alhamdulillah bisa rutin tiap pekan ya. 2 tahun lamanya kami membersamai kawan-kawan semua, ya ada pasang surut naik turun, ada yang masih aktif dari awal tahun sampai dengan sekarang, ada yang sudah berganti, tetapi setidaknya ini merupakan bagian daripada tanggung jawab kami dalam menebarkan kebaikan dan juga mengajak kawan-kawan untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, malam hari ini tema kita masih terkait dengan bulan Muharram. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah terkait dengan sedekah. Sehingga nanti pembahasan kita akan jauh lebih mengarah kepada manfaat apa saja yang Allah janjikan terkait dengan hamba-hambanya yang senang dengan sedekah. Harapan kami adalah kita menjadikan sedekah ini ataupun aktivitas sedekah itu menjadi aktivitas rutin kita, menjadi sebuah kebiasaan. Karena luar biasa gitu ya. Luar biasa dampak yang bisa kita rasakan dan juga dampak yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi kawan-kawan, jangan pernah melihat bagaimana kondisi kita saat ini, jangan pernah melihat apa latar belakang kita. Yang terpenting adalah kita punya niat terlebih dahulu. Mau kita punya harta ataupun tidak punya harta, kita harus senantiasa punya niat, punya etikat baik untuk senantiasa berbagi kebaikan kepada orang lain. Untuk bisa melihat saudara-saudara kita yang berada di sekitar rumah dan juga orang-orang yang barangkali jauh tempat tinggalnya dengan tempat tinggal kita. Jangan sampai 40 rumah di sekitar kita itu ada yang tidak bisa makan. Jangan sampai 40 rumah di sekitar rumah kita ada yang mereka tidak bisa sekolah. Jangan sampai ada 40 rumah di sekitar rumah kita yang mereka masih kekurangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi wacana dan sekaligus menjadi niat baik untuk diri kita. Sebagaimana di pelajaran Manut Quran Bisa Kaya, pelajaran yang pertama adalah punya niat yang baik terhadap masyarakat di sekitar kita. Sehingga kita bisa berperan atau punya peran
kebaikan bagi masyarakat yang jauh lebih banyak lagi. Baik, izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, ketika berbicara tentang sedekah, ini jangan pernah eh, menunggu bahwasannya kita akan bersedekah ketika nanti kita sudah punya harta yang berlebih. Atau kita akan bersedekah manakala kita sudah menjadi orang yang kaya. Apapun kondisi kita, maka niat ini harus senantiasa kita miliki. Karena sedekah tidak mesti bentuknya uang, tidak mesti bentuknya harta. Karena sedekah itu adalah dalam bentuk umum, yang artinya apapun yang bisa kita bagi kepada orang lain, itu adalah bagian dari sedekah. Apapun aktivitas ibadah kita, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Misalnya, kita menyingkirkan batu di tengah jalan. Kita menyingkirkan duri di tengah jalan. Kita ngebantu orang lain nyebrangin jalan. Ini adalah juga bagian dari sedekah. Jadi semua bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Ataupun ketika kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu juga merupakan bagian dari sedekah. Nah, sedekah yang nanti bentuknya konkret terkait dengan harta, terkait dengan uang, maka itu yang sering kita sebut sebagai infak. Jadi kawan-kawan, dari awal saya juga ingin sampaikan terlebih dahulu perbedaan sedekah dan juga infak, sehingga teman-teman tidak harus bingung apa sih perbedaannya. Sedekah itu jauh lebih umum lagi. Kalau infak itu lebih khusus, yang kita bagi adalah terkait dengan harta ataupun uang. Namun ketika sedekah itu tidak harus berupa uang ataupun harta. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Nah, teman-teman, ketika kita punya kebiasaan senang sedekah, maka Allah akan balas dengan memberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Namun balasan dari Allah ini tidak mesti ketika kita masih di dunia dan tidak mesti berlipat 10 kali lipatnya. Ini harus kita pahami. Sehingga ketika nanti ada motivator ataupun orang lain yang memberikan masukan kepada diri kita agar kita bersedekah, agar kita berinfak supaya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat ketika kita di dunia, maka perlu kita cek terlebih dahulu. Ya, karena apa? Karena balasan Allah ini tidak hanya sekedar di dunia, tapi bisa saja di dunia dan juga bisa juga di akhirat. Namun balasan Allah berupa berkah, rezeki yang berkah, ini insya Allah kita bisa rasakan. Karena apa? Karena rezeki berkah itu tidak harus jumlahnya banyak, tidak harus jumlahnya berlipat-lipat, tetapi insya Allah itu cukup untuk segala kebutuhan hidup hidup kita. Ini ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Ya, mukadimah kita awali dari Quran surah Saba ya. Surah Saba ke apa namanya? Surat yang ke-34 ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, bahwasanya Allah lah yang bisa membuka atau memberikan kelapangan rezeki untuk diri kita. Dan begitu juga Allah menyempitkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka kuncinya di sini adalah bagaimana diri kita ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mengukur diri kita, senantiasa mengevaluasi diri kita, apakah langkah yang sudah kita ambil ini semakin mendekatkan diri kepada Allah atau justru malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga teman-teman, ketika kita ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mengikuti aturan main yang sudah Allah tentukan dan juga bagaimana kita mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sehingga ketika kita menjadi seorang hamba yang benar-benar harus menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah perintahkan, tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami mendengar itu dan juga kami akan mematuhinya. Tentu sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing individu. Semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, semaksimal mungkin yang bisa dikerjakan. Maka ketika syarat dan ketentuan ini sudah kita penuhi, maka insya Allah Allah yang akan melapangkan rezeki kita. Maka tidak ada kata ataupun tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kita mengatakan bahwa rezeki kita sempit. Karena bisa jadi rezeki kita sempit itu karena ulah kita sendiri. Yang memang dengan sengaja kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang memang dengan sengaja kita sudah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini sebagai perenungan awal sebagai mukadimah kita saat ini bahwasanya Allah lah yang menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana rezeki kita, baik ini di dunia ataupun nanti ketika kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah lah yang punya kuasa, Allah lah yang akan ngebimbing diri kita, bagaimana kita mendapatkan kelapangan-kelapangan rezeki dan terhindar dari kesempitan-kesempitan rezeki, termasuk juga kelapangan-kelapangan kehidupan di dunia, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia, dan juga terhindar dari kesempitan-kesempitan dunia, maka harus ada niatan, harus ada itikat dari dalam diri kita sendiri. Harus ada itikat, harus ada komitmen, harus ada perubahan. Yang itu dimulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka sendirilah yang kelak akan merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika apa yang ada dalam diri mereka sudah dirubah tentang kebiasaan mereka, maka mohon maaf, ketika kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang senantiasa di lapangan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya kebiasaan apa. Dan kita juga bisa belajar dari orang-orang yang merasa senantiasa rezekinya sempit, itu apa yang dia lakukan setiap hari. Jam berapa tidurnya, apa yang dia baca, bergaul dengan siapa, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Ini tentunya menjadi pelajaran untuk diri kita. Mulai dari pola pikir kita, mindset kita, mulai dari apa yang kita masukkan ke dalam otak kita, mulai dari apa yang kita baca, mulai dari apa yang kita dengar, kita belajar di mana dan belajar dengan siapa, inilah yang nanti akan merupakan bentuk komitmen kita bahwa kita akan berubah. Sehingga nanti lisan kita berubah, tingkah laku kita berubah. Yang tentunya perubahan itu jauh lebih baik lagi. Yang tentunya perubahan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapang. Ketika kita memang sudah bersiap untuk merubah, kalau di pekan kemarin kita bicara tentang hijrah. Teman-teman sudah berhijrah, teman-teman sudah mulai berubah menjadi yang lebih baik lagi, ya maka perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai berkomitmen. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Rasulullah contohkan, dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Ketika kita belum bisa, belum mampu menjauhi apa yang Allah larang, setidaknya perbanyaklah istighfar dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum bisa meninggalkan 100%, setidaknya kita sadar bahwa sekarang ini kita berada di tempat yang memang tidak Allah ridhoi. Yang saat ini kita berada atau langkah kita ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya kita sadar dulu. Yang kemudian ketika kita sadar, kita mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut lagi ya di Quran surat At-Tolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra." Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya dan Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Bapak Ibu kawan-kawan, ketika tadi di awal di Quran surat Sabah kita belajar bagaimana bahwasanya Allah memberikan sinyal bahwa Allah lah yang bisa membuat seseorang itu menjadi lapang rezekinya dan Allah juga yang bisa membuat seseorang itu sempit rezekinya. Maka ketika kita sedang mengalami di kondisi-kondisi itu, baik lapang ataupun kita dalam kondisi yang sempit, Allah perintahkan di sini untuk memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah.
Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, orang-orang yang sedang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedang punya keinginan, orang-orang yang sedang punya hajat, orang-orang yang sedang dalam tekanan, orang-orang yang sedang dirundung kecemasan. Ya sempit dalam hal lain, dalam hal apapun ya. Sempit dalam pekerjaannya, karir tidak naik-naik, persoalan kantor semakin numpuk, kerjaan nggak kelar-kelar, gitu. Maka Allah perintahkan, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Dan yakinlah kawan-kawan, bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan beban, tidak akan memikulkan beban kepada seseorang, tidak akan memberikan persoalan ataupun problem kepada seseorang, kepada seorang hamba, sampai batas kemampuan seorang hamba itu sanggup untuk memikulnya. Dan ini kelak Allah akan berikan kelapangan setelah kesempitan tadi. Allah akan berikan solusi setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pertolongan setelah kita yakin menjalani dan ikhlas menjalani setiap persoalan-persoalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan sempitkah atau dalam keadaan lapangkah, ikhlas menjalani itu semua, maka kelak betul-betul Allah akan berikan kelapangan setelah adanya kesempitan. Teman-teman, kita bisa tarik benang merah bahwasanya kuncinya adalah di kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang sedang melakukan sebuah proyek, sedang melakukan sebuah ikhtiar, di sana ada kita sebut sebagai faktor utama. Ya, faktor utama ini adalah pelaku atau diri kita yang sedang menjalani ikhtiar itu. Kemudian ada faktor pendukung. Faktor pendukung itu adalah elemen-elemen ataupun manusia ataupun kawan-kawan yang menjadi pendukung atas proses yang kita lakukan, atas ikhtiar yang kita lakukan. Namun di luar itu ada yang namanya faktor penentu. Dan faktor penentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengikuti sesuai dengan faktor utamanya, tetapi bisa juga Allah tidak sesuai dengan keinginan sang faktor utama tersebut. Maka betul bahwa diri kita harus bersungguh-sungguh merayu, meraju, menghibah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Karena ketika kita berharapnya kepada makhluk, kita menghibahnya kepada makhluk, kita ngerayunya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada yang kita dapatkan hanyalah kecewa. Tetapi ketika menghibah kita, mintanya kita hanya kepada Allah, maka tidak mungkin ada rasa kecewa yang akan kita dapatkan. Jadi kuncinya kawan-kawan di ayat ini adalah bahwasannya mau sempit atau mau lapang kehidupan kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersedekah. Yang awalnya lapang akan semakin dilapangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya sempit akan dibukakan dan menjadi lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat wasilah tadi, yaitu adalah memberikan rezeki yang telah Allah berikan. Nah, ada juga ini di Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Hai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, yang ngaku kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwa kelak setiap amal ibadah, setiap amal perbuatan akan dicatat dan kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik ya. Oke. Nah, yang berikutnya, sedekah ini bisa menjaga ya, bisa menjaga diri kita dari api neraka atau pelaku sedekah itu dari api neraka. Fattakun naro walau bisyikis tamroh. Yang artinya, maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan separuh biji kurma yang disedekahkan. Suatu ketika lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pelacur yang ketika itu kemudian malaikat datang bertemu menemui Rasulullah dan mengatakan bahwasanya Allah sudah membuat keputusan bahwa wanita itu akan masuk dalam nerakanya Allah. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali pergi. Nah, tidak lama terdengar seorang ibu yang menggendong anaknya. Nangis keras-keras, kenceng nangisnya ini. Karena saking laparnya, nangis kenceng. Nah, melihat anak yang nangis kenceng ini, seorang wanita tadi yang kebetulan dia sedang memakan kurma. Sebiji kurma dia makan dan sudah ada gigitannya. Jadi tinggal separuh tuh biji kurma. Nah, sebagai gambaran teman-teman, biji kurma dahulu dengan sekarang itu berbeda ya. Kalau kurma ajwa itu besar ya. Jadi beda dengan kurma yang teman-teman mungkin temui ya. Kalau yang sekarang atau banyak di pasaran itu yang kayak kurma kholas dan sebagainya itu kan termasuk kurma yang kecil ya. Nah, ini kurmanya besar ya, kurmanya besar. Sehingga ketika dimakan separuh saja itu masih kelihatan besar kurma itu. Nah, karena kasihan dengan si anak ini, maka perempuan ini kemudian sisa kurma yang dia makan tadi, dia berikan ke anak itu hingga dia diem, nggak nangis lagi. Nah, ketika itu kemudian malaikat Jibril datang lagi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah sudah ngerubah, ya, sudah merubah keputusannya bahwasanya si wanita itu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan setengah biji kurma saja ketika memang benar-benar ikhlas kepada orang yang tepat, insya Allah ini betul-betul menjadi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melihat besar kecilnya infak ataupun sedekah yang kita keluarkan. Teman-teman sekali lagi, jangan pernah melihat besar ataupun kecilnya infak yang kita keluarkan. Karena yang bisa menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau besar ataupun kecil, itu bisa jadi di hadapan Allah sangat besar. Atau di hadapan orang yang menerima sedekah atau infak kita, itu terlihat sangat sangat besar. Nah, sedekah juga bisa menjadi obat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dawu marudakum besodakoh." Obatilah penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Ya, penyakit apapun, insya Allah, ya, dengan wasilah sedekah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah yang kita keluarkan itu, agar Allah angkat penyakit-penyakit kita dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
teman-teman, ini secara apa namanya? Kita bisa lihat di beberapa data yang ada, atau teman-teman bisa lihat di sekitar kompleks ataupun tempat tinggal teman-teman, orang-orang yang mereka senang dengan sedekah, gemar dengan bersedekah, maka mereka jauh lebih sehat, ya, jauh lebih sehat dalam kehidupan mereka, jauh lebih semangat dalam kehidupan mereka. Kalaupun mereka ada sakit di dalam tubuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah merasakan bahwa tubuhnya sedang sedang sakit. Nah, teman-teman nanti bisa bisa cek ya, bisa lihat. Sekali lagi bahwa orang-orang yang gemar dengan sedekah, orang-orang yang senang dengan sedekah, ini terlihat dalam tubuh mereka itu jauh lebih sehat. Insya Allah ya. Nah, sedekah juga bisa menolak bala, menolak musibah. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, nah, cukup panjang ini kalimatnya. Sesungguhnya sedekah itu memiliki efek yang luar biasa, menakjubkan dalam menolak bala. Ya, walaupun ia dari yang buruk pelakunya, zalim bahkan dari orang yang kafir sekalipun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak segala macam bala darinya dengan sebab sedekah itu. Ini adalah satu perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan orang yang awam. Semua penghuni bumi telah mengakuinya karena mereka telah mempraktekannya. Ya, banyak ya dari kisah-kisah yang pernah kita pelajari, tentu kita bisa lihat ya, bahwasanya eh, di era Rasulullah pun juga ada seorang pencari apa namanya pencari kayu di hutan yang ketika itu ada ular berbisa masuk dalam kayu yang dia gendong, kayu yang dia bawa. Namun dalam perjalanan beliau ini bekal yang dia bawa dia bagikan ke orang lain. Lantaran itulah Allah selamatkan dia dari apa namanya ular berbisa yang ada dalam tumbukan kayu yang dia bawa. Dan banyak ya, banyak kisah-kisahnya terkait dengan infak ataupun sedekah yang seperti ini. Nah, yang menariknya, saya pengen kemudian teman-teman kita coba belajar ya dari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, bahwa sedekah itu punya dampak. Gitu ya. Kalau teman-teman baca baca tulisan saya, infak itu ikhlas nggak ikhlas akan berbalas. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini ya ikhlas nggak ikhlas pasti akan dibalas. Karena ini teman-teman coba bisa kita pelajari ya bahwa dampaknya luar biasa bisa nolak bala. Meskipun pelakunya bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun pelakunya adalah orang yang zalim sekalipun. Ya, itu punya dampak. Maka seringkali saya juga dengan teman-teman tuh juga kadang lucu juga teman-teman ya, yang mereka nggak pernah sholat, yang mereka mohon maaf ketika diajak untuk ngaji juga masih agak berat itu ya. Tetapi mereka tuh rajin betul bersedekah. Bahkan ketika ada program penggalangan dana, penggalangan gempa, kemudian apa namanya musibah-musibah di berbagai daerah, mereka itu bahkan sepertinya berada di garda terdepan mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekah, gitu ya. Mereka yang pertama kali untuk berinfak dan bersedekah. Ini saya punya kawan-kawan yang seperti itu. Ini luar biasa, ya. Dan bahkan mereka punya satu satu kalimat gitu ya, satu kalimat yang seringkali mereka ucapkan ketika mereka bersedekah ataupun berbagi itu adalah setidaknya untuk kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah buang sial mereka gitu ya. Jadi buang sialnya mereka itu lewat sedekah ataupun infak yang mereka lakukan. Mereka sangat mempercayai itu gitu ya. Mereka sangat mempercayai itu dan ini betul-betul
apa namanya sudah diketahui oleh banyak orang. Maka jangan kaget teman-teman ketika melihat orang yang di luar sana, orang non-muslim itu ketika bersedekah, berinfak itu jor-jorannya luar biasa. Jor-jorannya luar biasa dan mereka juga mendapatkan balasan yang luar biasa pula. Namun sekali lagi, ini bukan berarti menjadi pembenaran bahwasanya tidak harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Tetap iman kita yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak hanya sekedar ingin mendapatkan balasan di dunia, tetapi kita juga ingin mendapatkan balasan di akhirat. Kan begitu. Bedanya itu nanti teman-teman, bedanya itu. Orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang ikhlas itu nanti balasannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, balasan mereka hanya sampai di dunia saja, ya. Luar biasa, ya. Nah, ini juga tidak akan sampai pada sebuah kebaikan yang utama, kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang sejati ketika tidak melalui sedekah atau infak. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Bahwa kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sejati, kebaikan yang tertinggi sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, kawan-kawan ini menarik banget ya. Bahwa saya amal kita itu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kemudian kita mau memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pun disebutkan yang kamu cintai. Maka teman-teman, kalau kita ngasih sesuatu kepada orang lain, coba bedakan ya. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita sebenarnya masih cinta, masih senang dengan sesuatu itu nanti akan segera berdampak terhadap diri kita. Beda dengan kita memberikan sesuatu yang sebenarnya kita juga sudah nggak suka. Kita udah nggak seneng. Misalnya kita ngasih sepeda ke orang lain. Kita punya sepeda, udah nganggur, lama nggak dipakai, kita udah nggak seneng dengan sepeda itu. Kita kasihkan ke orang lain. Ini memang kita ngasih juga kepada orang lain, tetapi rasa dalam hati kita itu akan berbeda ketika kita sebenarnya masih butuh sepeda itu. Kita masih senang dengan sepeda itu. Kita masih mencintai sepeda itu dan kita rela untuk melepaskannya, maka kita akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Kenapa bisa jadi mungkin iya diri kita juga butuh, tetapi orang lain bisa jadi jauh lebih membutuhkan, jauh lebih bermanfaat ketika digunakan oleh orang lain. Nah, ini teman-teman. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kebaikan yang sempurna. Dan Allah juga melipat gandakan dari sedekah atau infak yang kita keluarkan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dalam Quran surah Al-Hadid ya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki ataupun perempuan tidak ada bedanya, dan juga meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang memberikan pinjaman itu artinya kita berbagi dengan orang lain, dengan berbagi kepada orang lain dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka membutuhkan atau bahkan sangat membutuhkan dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, lanjutannya adalah sedikit lagi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah. Kamu akan dikembalikan. Jadi ini ada sinyal bahwasanya ketika seseorang mau berbagi kepada orang lain, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka Allah Itu akan mana melipatkan kanan ini deh balasannya, urunnya ya. pada dapur. Nyampu, uronya, nya mesti uronya, nya uku untuk kan. Ya, mohon maaf teman-teman untuk dijaga mic-nya agar tidak masuk ke ruang Zoom ya. Saya lanjutkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sinyal kepada diri kita bahwasanya siapapun yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menafkahkan sebagian dari hartanya, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Maka sekali lagi teman-teman, balasan Allah ini tidak mesti ketika kita masih di dunia. Bisa ketika kita di dunia, bisa ketika kita di akhirat, dan bisa kedua-duanya. Maka jangan sampai kemudian kita salah kaprah menafsirkan ini. Kita tunggu, kok nggak ada nih, mana ini balasan Allah nih. Wah, ustadznya bohong nih. Bukan begitu, teman-teman ya. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Mau dibalas sekarang kek, mau dibalas lusa kek, mau dibalas setelah kita meninggal dunia kek, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah nggak mungkin ingkar janji. Itu yang pasti harus kita pahami. Dan Allah itu juga bisa menyempitkan ataupun melapangkan rezekinya seorang hamba. Maka pilihannya ini kayak semacam gini loh. Allah itu memberikan informasi, tapi di belakang informasi itu Allah juga kayak seolah-olah kalau ada pengumuman itu menakut-nakuti gitu. Bukan menakut-nakuti, gimana nih? Ya, jadi hati-hati lo ya, hati-hati kalau nggak mau nafkahkan infak, kalau nggak mau infak, ingat, saya bisa menyempitkan dan juga melapangkan rezeki, kayak begitu. Jadi apa namanya, kayak penegasan buat kita agar berhati-hati, kayak gitu. Dan kepadanya lah kamu kelak akan dikembalikan. Jadi mau gimana lagi kalau nggak nurut kayak gitu. Maksudnya Allah kayak gitu. Jadi apa ya? Ada ada kabar baik di depannya gitu ya, iming-iming. Ya. Tapi di belakang ayat ini Allah Subhanahu wa taala kayak semacam menyindir, hati-hati loh, kayak hati-hati loh ya. Karena aku yang bisa menyempitkan dan juga melapangkan rezeki, ya begitu, ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang sedekah-sedekah yang paling utama, teman-teman, ya. Sedekah yang paling utama pertama yaitu adalah sedekah yang tersembunyi. Karena amalan ini yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan. Tetapi sekali lagi, ikhlas dan tidaknya seseorang itu tidak bisa dilihat dari sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, hanya saja ketika sembunyi ini jauh lebih dekat dengan keikhlasan begitu, ya. Tetapi eh, yang terang-terangan bukan berarti tidak boleh, ya. Atau yang terang-terangan tidak ikhlas, bukan seperti itu maksudnya, ya. Maksudnya bukan begitu, ya. Teman-teman, di Quran surah Al-Baqarah ayat 271 Allah SWT sampaikan, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Ya, jadi boleh baik kita bersedekah secara terang-terangan, itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang yang fakir, maka menyembunyikan itu jauh lebih baik, kan begitu ya. Mohon maaf ini handphonenya eh, tolong ya, maaf ini mengganggu penampilan ini. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf ini atas nama Mariama tadi ya, mohon untuk diperhatikan. Ya, jadi kita boleh, ya, kita boleh mau pilih yang sembunyi-sembunyi ataupun yang secara terang-terangan. Dan
Keikhlasan seseorang itu tidak bisa diukur apa dari sembunyi-sembunyi ataukah dari terang-terangannya. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Kita tidak bisa menjustis seseorang bahwa orang yang sedekahnya dengan cara terang-terangan itu mereka pamer, bukan. Ya. Maka nanti kalau teman-teman apa namanya lihat satu tayangan video ya mungkin nanti akan ada ya di beberapa Mestot biasanya ataupun di YouTube atau di mana itu ada ya apa namanya justru orang-orang yang sembunyi-sembunyi itu malah tidak ikhlas ada di video itu ya jadi kayak semacam sindiran ya di film itu ada ya coba nanti teman-teman bisa cek juga ya sekali lagi saya tidak pernah kita tidak boleh menjustis bahwasanya yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan itu ikhlas dan tidak ikhlas ya karena keikhlasan itu hanya dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ya. Nah, seutama-utama sedekah adalah engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Kikir takut akan kefakiran serta sedang mengharapkan kekayaan. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Jadi sedekah kita itu ketika kita sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita sedang punya harta, atau sedang keadaan kita itu pikir takut akan kefakiran gitu ya, kefakiran serta kita mengharap kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu utama ya. Kenapa? Karena ketika kita punya sesuatu yang ini kita eman-eman betul. Apa nih kalau dulu waktu saya kecil itu kalau punya makanan gitu ya, itu betul di eman-eman gitu. Jadi misalnya saudara saya ini kita pun apa namanya ada saudara yang dibagi sama orang tua makanan. Nah, ini kita simpen baik-baik ini. Kita simpen baik-baik. Dan saat kita ndak pengen ini berkurang dan kita mau ngebagi ke orang lain, nah itu luar biasa. Utamanya sedekah begitu, ya. Jadi kita ndak pengen apa yang kita miliki ini berkurang, tapi kita kemudian mau ya mau kemudian berbagi membagi apa yang kita miliki ya betul dan juga janganlah menunda-nunda hingga ruhmu telah mencapai kerongkongan barulah engkau berwasiat untuk si fulan sekian untuk si fulan sekian ketahuilah sebenarnya harta itu telah menjadi milik si fulan atau ahli warisnya maka teman-teman ya harta waris itu sebelum menjadi waris ketika kita mau bagikan dan itu maksimal 30% dari apa namanya harta yang kita miliki yang nantinya mau kita infakkan, mau kita wakafkan atau mau kita sedekahkan itu sebelum ruh kita itu sampai pada kerongkongan. Nah, kita mulai ada wasiat di situ. Boleh ya. Boleh ya. Seperti itu. Oke ya. Yang ketiga adalah sedekah setelah menunaikan perkara yang wajib. Rasulullah SAW bersabda, La sodaqotah illa an zahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Artinya teman-teman, ya untuk kebutuhan teman-teman sendiri harus cukup. Ya. Jangan sampai teman-teman bersedekah, berhutang, tapi untuk sedekah ini coba teman-teman juga harus pahami ya. Jangan sampai kita itu berhutang, tapi untuk bersedekah atau kita mau bersedekah tapi berhutang kepada orang lain. Karena apa? Karena kita kurang, karena kita belum punya. Jangan ya. Kalau memang kita tidak ada, ya jangan bersedekah. Jangan dipaksakan diri kita berhutang. Jangan dipaksakan diri kita ngebantu orang lain ketika diri kita juga sedang kekurangan, ketika diri kita juga sedang kesusahan. Beberapa kawan yang cerita, yang sharing, ini juga mengambil langkah ini gitu ya. Karena merasa kasihan dengan orang lain, akhirnya kita yang berutang. Nah repotnya karena utangnya itu adalah
utang pinjol dan kita yang nanggung. Itu yang repot ya. Kita ngebantu orang lain tapi lewat utang tadi, Masya Allah ya, teman-teman. Maka yang lebih ya, yang lebih. Kalau misalnya sudah kita dikasih jatah sama suami 10 juta, kita udah bagi buat beras, buat apa namanya lauk dan sebagainya selama sebulan. Nah, ada sisanya, ada lebihnya di situ. Nah, itu boleh ya. Itu boleh. Oke? Ya. Jangan sampai teman-teman udah sedekah tapi teman-teman malah nggak bisa makan. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kami sampaikan ya. Perlu kami sampaikan kenapa sedekah atau infak kita itu belum berdampak ya. Karena bisa jadi kita urutannya yang kurang pas atau bisa jadi langkah-langkahnya kita yang belum sesuai. Oke ya. Oke, sebentar lagi. Ini terakhir yang kami sampaikan. Di Quran Surah Al-Baqarah 215, nanti teman-teman boleh buka kembali. Saya langsung pada intinya, bahwasanya sedekah kita harus pada 5 golongan ini. Ketika kita ingin cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Yaitu adalah kepada orang tua, ibu bapak kita. Ibu kandung, bapak kandung, ibu mertua, bapak mertua. Itu orang tua kita. Kemudian kaum kerabat. Kaum kerabat itu bisa dari saudara kita, dari hubungan darah, meskipun tempat tinggalnya jauh, atau dari posisi tempat tinggal kita. Ya, kerabat itu orang-orang yang depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kanan kiri kita itu adalah mereka kerabat kita dari sisi tempat tinggal. Kemudian anak yatim. Yang keempat orang miskin. Dan yang kelima adalah orang-orang yang dalam perjalanan atau kita sebut sebagai fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga itu masuk nomor 5. Yayasan itu masuk nomor 5. Ya, sehingga teman-teman urutannya sekali lagi orang tua kita coba cek apakah sudah kita bagi, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan atau fisabilillah. Nah, teman-teman di bulan ini Muharram ini luar biasa ya. Kepada ibu bapak mungkin barangkali ini sudah tidak perlu kita bahas lagi. Di bulan Muharram kemarin juga saya baru menemukan hadis itu ya. Meskipun hadis ini lemah, tetapi apa namanya motivasinya ini yang kemudian bisa kita ambil. Bunyinya seperti apa? Yaitu adalah kita memberikan nafkah lebih kepada istri kita, uang belanja lebih, ya. Maka di bulan Muharram ini disarankan uang belanja ini kita tambah lagi. Nah, yang kemudian di bulan Muharram ini juga bulannya anak yatim, seringkali di berbagai kota ini sudah mulai diadakan kegiatan-kegiatan santunan untuk anak yatim. Nah, nyinggung tentang anak yatim, kami di Manut Quran, teman-teman, ini juga punya program Muharram Bahagia. Kita berbagi kebaikan atau kita berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan juga duafa. Insya Allah nanti pelaksanaan ada di bulan Agustus pertengahan. Nah, teman-teman yang apa namanya hartanya berlebih tadi boleh diikutkan di sini atau yang di kotanya di tempatnya belum ada kegiatan-kegiatan terkait dengan anak yatim boleh juga nanti diikutkan di programnya Manut Quran. Insya Allah demikian teman-teman ya. Ini mudah-mudahan betul-betul ini bisa memberikan gambaran kepada diri kita bahwasanya kita jangan pernah merasa miskin apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita saat ini, ya kita harus punya niatan bahwa kita akan berbagi kepada orang lain. Insya Allah demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kita, memberikan kelancaran terhadap apa namanya ikhtiar yang kita lakukan dan juga Allah memberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Ustaz Udin yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ya pada malam hari ini, kembali mengingatkan kita, yang menguatkan diri kita bagaimana hakikat sedekah ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sharing, diskusi atau tanya jawab. Kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi, ya silahkan, ataupun bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi ataupun hal lain yang mungkin saat ini atau kemarin-kemarin dialami oleh Bapak Ibu, ya efek ketika bersedekah ataupun juga hal-hal yang masih menjadi kebingungan ya ketika bersedekah dan lainnya. Silakan, kami beri kesempatan bisa melalui chat room ataupun bertanya langsung. Silakan. Kami beri kesempatan sampai pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini sambil saya bacakan yang melalui chat ya. Sambil silakan Bapak Ibu persiapkan pertanyaan terbaik ya. Ini dari Ibu Isti'anah. Assalamualaikum Ustadz. Maaf mau nanya Tat, kalau masih ada amanah, apa boleh kita berinfak atau bersedekah uang? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Jawabannya adalah boleh ya. Kita untuk bersedekah ataupun berinfak tidak harus menunggu amanah kita ataupun utang kita itu lunas terlebih dahulu. Karena ini kita perlu ada manajemen terhadap utang ataupun amanah yang kita miliki. Seperti apa itu? Ya, kita perlu pisahkan. Ini hutang atau amanahnya itu adalah amanah kepada lembaga atau kepada perseorangan. Ketika amanahnya kepada perseorangan, maka dahulukan. Ya, dahulukan, jangan ditunda. Kalau kepada lembaga boleh, ya ditunda boleh. Karena kalau kepada lembaga kita tidak bayar di bulan ini atau kita nunggak dulu di bulan ini, lembaga itu nggak akan bangkrut dan nggak akan tutup. Tapi kalau kepada personal, bisa jadi orang yang uangnya kita pinjam itu akan digunakan untuk beli susu anaknya, untuk beli beras istrinya, untuk beli obat bagi orang tuanya. Nah, kalau ini kita abaikan, dampaknya luar biasa. Justru akan membuat diri kita semakin sempit rezekinya. Maka kita utamakan ya terhadap yang secara personal seperti ini, teman-teman. Ya, jangan kita abaikan. Tetapi kalau misalnya utangnya banyak, Ustadz, ya udah cicil. Itu adalah bentuk komitmen kita untuk menyelesaikan. Seberapapun tidak harus banyak. Ya. Jangan sampai teman-teman tidak bayar utang, tetapi teman-teman jur-juran sedekahnya. Jangan. Ya, sedekah boleh. Silahkan utang tetap dibayar, sedekah tetap dijalankan. Insya Allah seperti itu ya. Jadi utang tetap dibayar, sedekah tetap dijalankan. Insya Allah demikian Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Isti'anah ya. Jadi bisa dijalankan secara bersamaan ya, komitmen tetap jalan untuk penyelesaian amanah dan tetap berusaha juga untuk bisa meskipun sedikit ya kita bisa berinfak atau bersedekah. Dan tadi juga sudah dijelaskan hakikat sedekah tidak harus dalam bentuk uang gitu ya, bisa dalam hal yang lainnya, benda ataupun barang yang dimiliki itu pun juga bisa menjadi bagian dari sedekah gitu ya. Bahkan di tempat kami itu ya ada teman-teman muda itu yang mengadakan program sedekah sampah itu. Jadi sampah pun juga atau barang bekas ya
itu juga bisa disedekahkan gitu ya. Dan karena nanti bisa dijual gitu ya, kemudian dimanfaatkan hasil penjualannya untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Devi Mulyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika ada uang lebih, bolehkah dibagi sedekah dan bayar hutang? Tadi sepertinya sudah dijawab. Ya, Atau ya mungkin sudah, bisa dikuat. Sudah ya? sudah ya. Baik. Ini berikutnya dari Ibu Izzah ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh nafkah yang saya berikan kepada anak-anak saya disebut sedekah? Ya, tidak harus diminta pun itu adalah bagian dari sedekah. Ya, bahkan masuk juga dalam infak ya, Bu Izzah ya. Pemberian seorang suami kepada istri itu juga infak, sedekah ataupun infak ya. Maka kalimatnya atau katanya nafkah itu kan dari nafakoh ya. Nafakoh yang kata dasarnya adalah infak. Jadi teman-teman, seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya itu adalah bagian juga dari infak. Maka perbesar ya. Ditambah jumlahnya, jangan malah dikurangin. Nah, begitu. Insya Allah nanti akan makin lancar rezeki yang ikhtiar yang sedang kita lakukan. Insya Allah demikian Amin, Bu amin, amin. Izzah ya. Insya Allah uh, apa yang Bu Izzah berikan kepada keluarga, kepada anak-anak, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Kami beri kesempatan Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya langsung. Bisa raise hand ya, berikan tanda gambar tangan itu ya untuk bertanya langsung. Sambil saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Vivin ya. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, orang tua saya mengangkat anak yatim menjadi anaknya, yang sekarang statusnya menjadi adik saya. Gimana hukumnya bersedekah dengan anak yatim yang sudah diangkat menjadi anak? Syukur Ustaz. Ya, kalau kemudian ditanya, ya boleh saja, halal saja. Ya, kalau terkait dengan hukum itu kan halal saja, ya, boleh ya halal, silahkan, tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau dalam konteks seperti ini, berarti beliau sekarang sudah punya orang tua yang beliau sekarang sudah kehidupannya itu ditanggung oleh orang lain. Sama seperti seseorang yang ini ayahnya sudah meninggal dunia kemudian ibunya menikah lagi yang kemudian segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh suami baru atau ayah barunya itu, maka insya Allah sudah terpenuhi. Seperti itu, Gus Wi ya. Oke, baik Ustaz. Semoga bisa dipahami Bapak Atibi Vivin ini ya. Vivin. Baik, kita lanjut penanya berikutnya dari Ibu Mardoah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Dari Wassalam. penjelasan terakhir Ustadz tadi bahwa kita berinfak atau sedekah pada orang tua atau keluarga atau dan lain-lain. Nah, kami telah melakukan bantuan kepada orang tua kami dan saudara kami hampir setiap bulan. Dan bahkan kami telah membantu mertua membayar utang dan membantu adik menikah. Tapi Ustadz, semakin kami melakukan bantuan itu, hidup kami semakin ke depan semakin sulit. Apa yang salah dari yang kami lakukan? Mohon penjelasannya. Demikian. Iya, Wassalamualaikum. baik. Kalau kemudian kita ditanya bagaimanakah terkait dengan infak ataupun sedekah yang kita lakukan, lalu kemudian dampaknya adalah kehidupan kita makin sulit, maka pertanyaannya adalah sulit dari kacamata yang mana kan begitu? Karena mohon maaf ya, ini kan kami tidak tahu cara pasti kondisinya seperti apa, keluarga Bapak Ibu sekarang seperti apa. Bisa jadi sulitnya mungkin dari sisi pekerjaan. Sulitnya mungkin barangkali dari sisi rezeki berupa uang. Tetapi saya sangat yakin betul dia bahwasanya
rezeki Allah di sisi yang lain itu berlimpah. Hanya saja mungkin kacamata kita tidak dibuka untuk melihat itu. Coba cek, keluarga kita pernah nggak dalam 1 bulan terakhir ini sakit? Ada nggak sakit? Ini juga luar biasa, gitu ya. Ada teman-teman kita di luar sana yang setiap bulan tuh anaknya absen sakit, gitu. Keluarganya absen sakit tuh, ada itu. Tapi setelah mereka rutin bersedekah, tidak ada lagi yang sakit, gitu ya. Meskipun secara usaha ya kayak gitu-gitu baik, gitu ya, nggak ada peningkatan. Atau mungkin secara proyek nggak nambah-nambah. Bahkan mungkin beberapa proyek malah hilang. Dia nggak dapatkan. Jualan malah dikit yang dia dapatkan. Tapi keluarga udah nggak ada yang sakit lagi. Anak udah nggak ada sakit lagi. Anak nurut nggak? Coba cek, ya kan? Anak nurut nggak? Kalau dibilangin, iya ibu, iya ayah nurut. Karena ada di luar sana, teman-teman, yang anaknya itu, mohon maaf, malah nggak pernah pulang ke rumah. Keluyuran, kelayapan, dan sebagainya yang kita nggak tahu dia bergaulnya dengan siapa. Orang tua mungkin dagangannya laris, pekerjaannya lancar, tapi anaknya nggak pernah di rumah. Anaknya di rumah itu kalau hanya sarapan aja, habis itu pergi keluar dan nggak tahu. Ya, jadi coba buka kacamata yang lain. Saya sangat yakin betul. Yang ada betul bahwa Allah itu bukakan pintu rezeki itu dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Mungkin tadi dari kacamata rezeki, dari kacamata usaha dagang mungkin kita nurun. Tetapi dari kacamata yang lain, Allahu Akbar. Allah kasihkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Maka syukuri dulu apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Insya Allah demikian. Baik, demikian Ibu Mardoah ya, semoga bisa dipahami. Bisa dilihat lagi ini kira-kira apa kenikmatan-kenikmatan ataupun rezeki-rezeki dari sisi yang lainnya ya, yang Allah hadirkan pada keluarga ibu atau bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 21:28 ya. Masih ada waktu sekitar 2 menit bagi yang ingin bertanya. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Semoga bisa dipahami ya. Sekaligus kita akan menginfokan terkait dengan agenda kami ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Udin, insya Allah kami akan mengadakan agenda Muharram Bahagia ya, yang kita adakan insya Allah pada hari Ahad tanggal 13 Agustus 2023. Kita akan berikan santunan ya pada 100 anak yatim dan duafa. Jadi nanti agendanya ada kegiatan silaturahim, pembagian Islami, pembagian santunan. Dan nanti setiap peserta atau anak-anak yatim duafa yang kita undang, kita hadirkan nanti akan mendapatkan tas, snack, buah segar, nasi kotak, susu, dan uang saku. Ya, ini bagian dari ikhtiar kami untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam agenda Manut Quran ini, silahkan langsung nanti mengkomunikasikan melalui nomor ini ya, 0853 2943 8883. Nanti kita akan share lagi di grup-grup Manut Quran agar Bapak Ibu lebih mudah lagi untuk bersama-sama membahagiakan anak yatim ataupun duafa, utamanya di bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram ini ya, dan di hari-hari yang istimewa ini. Baik, saya kira itu. Masih ada yang ditanyakan? Ini ada yang terakhir ya. Alhamdulillah Ustaz, saya rasakan betul, ini dari Ibu Devi Mulyawati. Alhamdulillah Ustaz, saya rasakan betul selama bergabung di channel Manut Quran perubahan yang terjadi di keluarga saya yang tadinya hampir bercerai-berai, tapi saya ikhlas dan ikhtiar keadaan, walaupun dalam 1 tahun terakhir ini diuji betul-betul dengan kekurangan materi, tapi rumah tangga jadi lebih bahagia. Nah, ini sharingnya ya, sharing dari salah satu ibu yang luar biasa mengamalkan ilmu Manut Quran ya. Kemudian juga mengikuti tahapan-tahapan ikhtiar langit ya, yang sudah ditulis dalam buku Manut Quran dan juga dibimbing langsung oleh Ustadz Udin Yulianto.
Baik, Ustadz, masih mau ditanggapi untuk pertanyaan atau sharing terakhir ini, Ustadz, atau cukup? Ya, insya Allah cukup ya. Kita doa Cukup ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar teman-teman semuanya juga senantiasa diberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya Amin. menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya Amin. menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Keluarganya kelak Amin. bersama-sama bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu Amin ya dengan Rabbal Rasul kita Amin Muhammad ya rabbal Shallallahu alamin. alaihi wasallam. Amin amin ya Amin. rabbal Amin alamin. ya Rabbal Amin. Alamin. Allahumma amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi kajian online Al-Quran kita pada malam hari ini. Banyak materi yang sudah disampaikan dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga bisa kita jalankan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya yang kita harapkan adalah nantinya Allah ridho atas apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita ini. Amin. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan ilmu pada malam hari ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kajian online kita, dan insya Allah kita akan kembali hadir di kajian online kita di pekan berikutnya. Baik, dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.